Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, boleh kita baca doa terlebih dahulu. Silakan. Ingat-ingat lagi kesepakatan kelas yang telah kita buat. Nah, baca dulu. Keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, ingat-ingat dulu. Yang pertama apa? Menerapkan 5S saat berada di kelas. Apa aja itu 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi ingat-ingat, kalau misalnya kita berada di kelas, ingat-ingat betul 5S. Kalau misalnya ada izin atau apa segala macam mau keluar, silakan angkat tangan dulu, bilang izin keluar, bedungnya masuk, jangan lupa permisi keluar. Gimana nih Kades? Ingat-ingatlah. Kemudian menghormati orang lain kita. Jadi kalau misalnya nanti kita diskusi, kemudian ada teman yang akan mempresentasikan hasil pencariannya, yang lain harus menyimak dengan baik. Jadi jangan ada yang lupakan. Kalau misalnya ibu lupakan, yang bagian jangan lupakan. Kalau misalnya kita lupakan berdua, kan nggak tahu nih apa yang dibahas. Kemudian yang ketiga, teman HP atas izin guru dan ketika diperlukan. Jadi nanti untuk HP untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan. Cuma nanti ada waktunya ibu memperbolehkan kalian membuka HP untuk mencari referensi belajar. Kemudian aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan saja. Oke, hari ini kita akan belajar tentang
roti. Kita bahas tentang roti. Apa yang bukan dia pikirkan ketika mendengar kata roti? Padai, kue, makan, di mana? Manis, dasar sarapan. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia roti wadai. Punya wadai itu kayak umum, dia pernah diambil ini wadai itu umum, jadi kayak yang bolu. Kalau dia itu wadai loh. Nah, kalau biasanya orang muda nyebutnya apa? Roti. Yang pertama ada roti. Roti adalah produk fermentasi dari terigu itu. Hal yang difermentasinya apa? Apa bahan fermentasinya? Pagi. Tapi gantung dengan pagi itu sudah ada tulisannya, kemudian dipanggang. Lalu ada roti tawar. Roti tawar dari namanya aja tawar. Jadi kabar. Roti tawar adalah roti yang di dalamnya tidak ditambahkan isi atau rasa, sehingga rasanya tawar. Biasanya ini dikonsumsinya dalam macam-macam, bisa sandwich, bisa roti lapis, pakai selai, pakai sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Karena rotinya tadi tawar, jadi kita menambahkan rasa di bahan lain. Kemudian yang ketiga ada roti manis. Roti manis atau bahasa Inggris, bahasa keren itu sweet roll, adalah roti yang sudah ditambahkan rasa atau isi tertentu di dalam adonan roti tersebut sehingga roti dapat langsung ditangkap. Contohnya, kalau misalnya ada roti yang isiannya coklat, isiannya ditulis roti manis. Apa kira-kira roti manis? Suara kira-kira Alma ya, tapi Alma itu bentuknya roti tawar. Kalau cuma ada isiannya, itu biasanya ada di macam merek kan. Pembuatan roti itu ada beberapa metode. Ada 5 metode, tapi dulu tuh pas ibu belajar di kampus itu ibu kenalnya cuma 3: straight dough, multi dough, dan spot and dough. Kemudian sambil belajar ternyata kita kasih tahu ada tambahan dua metode lagi yang namanya Tangzong dan Yudano. Kira-kira penasaran nggak bahannya metode ini kayak apa aja? Penasaran nggak? Penasaran lah. Karena kita semua penasaran, kita cari tahu bersama. Kemudian kan kalau murid-muridnya ada 19 dan biasanya prakteknya kan ada 10 kelompok dan ini ada 5 materi. Jadi pembentukan kelompok kita cari informasi. Jadi satu kelompok isinya sekitar 3-4 orang. Kemudian masing-masing nanti ibu bagi LKPD-nya. Ada Yudani, ada Tangzong, ada Nopaindo, Straight Dough, dan Sponge and Dough. Jadi satu kelompok isinya 4 orang, kayak kelompok praktek aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan membentuk kelompoknya dulu, nanti ibu bagi. Setelah kita gantian menulis, mencari, kita bahas bersama. Ayo, kita mulai langsung. Ini gambar aja. Nah, nanti tulis nama anggota kelompoknya dan kelasnya kelas berapa. Analisislah metode pembuatan roti di bawah ujian ini. Nanti bagian boleh menggunakan handphone untuk mencari referensi belajar. No time dough, berarti nanti kita bagian cari metode no time dough untuk roti. Nanti kan keluar bacaannya, silakan lebih ke pengertian dan teknik pembuatannya seperti apa. Jadi bagian dulu. Paham? Silakan kerjakan.
ya? Ini 8.42 jam 9 lewat 5 kita diskusi bersama lah. Oke, sepakat? Sepakat. Ya, tulis. Ya. Tahapannya ada itu kan ada di bulan. Tahapannya itu beda saja bengkel itu. Kayaknya tadi jadi di virtual saya offline sama aku sih kadang-kadang maka ada saat saya itu kan sih jurusan Korea jadi kan jadi ada kumpulan harus diproteksi dengan ini. Ini. Oke, boleh dipersilakan. Ya, boleh. Nanti kalau misalnya ada yang temannya mau ke toilet, tunggu dulu hanya berdua nih datang, hanya boleh ke toilet lah. Ini.
lebih singkat? Jelas? Jelas. Oke, terima kasih untuk kelompok Saidatu dan kawan-kawan telah mempresentasikan tentang Hokkaido. Kasih tepuk tangan dulu. Kemudian lanjut ke Spons and Go. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian metode Spons and Go adalah metode pembuatan roti yang melibatkan dua tahap, yaitu percampuran adonan bidang spons dan percampuran adonan akhir. Berikut beberapa keuntungan. Hemat energi karena hanya membutuhkan 20% lebih sedikit daripada adonan dua, roti yang dihasilkan memiliki volume lebih besar, tekstur dan butiran yang diinginkan. 3, fleksibilitas yang lebih besar. 4, roti yang dihasilkan bertekstur halus dan harum. Cara membuat: 1. Masukkan air, ragi, dan tepung ke wadah yang tertutup. 2. Aduk-aduk hingga tercampur rata dan kental. 3. Tutup dan biarkan selama 1-6 jam di suhu ruang. 4. Untuk hasil yang lebih baik, simpan di kulkas selama semalaman. 5. Sebelum digunakan, aduk-aduk untuk mengeluarkan gas yang keluar asap. 6. Campur spons dan bahan-bahan lainnya seperti tepung terigu, garam, gula, pasir, air, dan mentega putih. 7. Uleni adonan hingga kalis. 8. Proses hingga selesai sesuai tahapan pembuatan roti. Oke, ada yang mau bertanya? Ada. Jelas. Jelas. Nah, untuk Spons and Dough itu ada dua tahapan. Ada mengolah dough atau adonan, ada mengolah spons. Mengolah spons itu kayak penantian mengolah. Siapa yang pernah mengolah lain? Yang pakai ragi, cookies, atau apa sepertinya waffle atau cookies kemarin yang praktek dengan ibu. Nah, itu tuh ada proses ragi, lawan tepung, lawan air hangat. Nah, itu namanya spons. Jadi adonannya sudah mengembang, hanya dicampur ke adonan roti. Adonan rotinya tuh pada ragi kayak gitu. Jadi dicampurkan. Jadi dikembangkan dulu si raginya, baru dicampurkan ke adonan roti yang kayak tepung terigu, telur, gula, dan itu. Hanya tambahin margarin, selesai. Dan garam. Kayak gitulah, jadi ada proses mengembangkan ragi dulu, hanya dicampur ke adonan. Kayak orang mengolah roti-roti di kampung tuh kayaknya caranya kayak gitu deh, yang diaduk pakai ya betul. Nah itu kayak iya sampainya mengembang. Nah kayak gitulah, itu namanya teknik Spons and Dough. Terima kasih kepada kelompok Nadia dan kawan-kawan telah mempresentasikan Spons and Dough. Mari kita kasih apresiasi. Kemudian next Tangzomen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 78 ingin mempresentasikan hasil tentang studi kami, yaitu tentang tangzong meta. Tangzong adalah teknik membuat roti ala Asia yang mencakup tepung dan cairan atau yang bisa disebut water roll, hingga membentuk pasta kental sebagai adonan awal untuk memasukkan roti tersebut mengembang dan tahan lama. Seringkali juga cara ini disebut dengan teknik biang atau babon. Cara pembuatan water roll atau tepung standar yaitu kurang lebih 3 sendok makan tepung terigu, 8 sendok makan susu atau air biasa bisa dicampur. Cara memasak water roll, proses pembuatan water roll terbilang cukup singkat, hanya memerlukan
Hanzong ini adalah untuk melembutkan roti. Kayak Bu Hankian bikin donat kentang, misalnya suah melihat orang donat kentang, sirup yang tadi dimasak itu pengganti kentang. Jadi lebih hemat dan bisa melembutkan roti. Kayak gitu. Ada yang mau tanya? Sudah jelas? Jelas. Oke, terima kasih kepada kelompok Anisha telah menyampaikan informasi tentang Hanzong. Kasih apresiasi. Update terakhir adalah Yudani Method. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Yudani Method. Pengertian Yudani Method. Yudani adalah metode proses mencampurkan air mendidih atau 90 desel dan tepung